Coba kita jujur ya, jam sudah menunjukkan 11 malam, badan sebenarnya sudah lelah ya, mata juga udah mulai sepet ya, mulai lengket ya, tapi tangan kita masih asik scrolling media sosial atau mungkin nonton serial drama ya di laptop, di TV. Nah, sedang seru-serunya. Nanggung lah ini ya, dikit lagi nih episode terakhir atau bentar lagi lah, ini belum ngantuk. Nah, atau bisa jadi ya deadline pekerjaan memang terasa tidak ada habisnya. Nah, begadang sudah menjadi seperti kebiasaan yang normal bagi banyak orang ya, khususnya di zaman saat ini. Nah, seringkali kita merasa tidak apa-apa, besok kan ya pagi tinggal minum kopi ya lebih banyak biar segar lagi. Tapi pernahkah kamu berpikir ya, kamu sadar bahwa tubuhmu mungkin sudah memberi sinyal-sinyal kecil bahwa dia sudah nggak kuat lagi sebenarnya ya, butuh tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Nah, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat dekat dengan gaya hidup modern saat ini ya, begadang. Nah, saya tahu terkadang begadang itu terasa seperti satu-satunya waktu untuk diri sendiri ataupun me time ya. Karena mungkin paginya sibuk, siangnya sibuk, sorenya sibuk, ya malamnya baru ada waktu untuk diri sendiri. Nah, padahal teman-teman ya, saya juga paham tuntutan pekerjaan mungkin kadang memaksa ya kita untuk bekerja lembur. Nah, tapi tubuh kita punya batas ya. Dan juga kita terus-menerus mungkin memaksanya, tapi kamu nggak tahu. Nah, dia akan mulai berteriak, minta tolong ya, minta bantuan ya. Seringkali tanda ataupun teriakan itu kita abaikan ya, karena kita anggap sepele. Ah, itu normal, wajar itu ya. Oh, nggak apa-apa itu. Nah, tujuan saya buat video ini itu untuk ngasih tahu ke kamu semua ya, tanda penting bahwa tubuh sudah berada di titik lelah yang berbahaya dan juga meminta bantuan untuk berhenti begadang. Nah, ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi agar kamu itu bisa lebih menyayangi tubuh kamu sendiri ya. Nah, yang pertama itu otak jadi lemot dan juga sulit fokus. Nah, tanda pertama yang paling sering terasa adalah kemampuan berpikir ya. Itu menurun drastis, kayak mudah bengong ya. Otak diajak berpikir itu enggak sinkron, ya lemot lah intinya. Nah, gampang lupa ya. Baru saja ambil sesuatu tiba-tiba lupa ya mau ambil apa gitu. Atau sulit konsentrasi ya saat baca ya ataupun saat bekerja. Nah, pikiran tuh melayang-layang kemana-mana ya, nggak jelas ya, kayak ngambang-ngambang gitu. Nah, butuh waktu lebih lama ya untuk menyelesaikan pekerjaan yang biasanya mudah. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, saat kita tidur lelap ya, otak kita itu bekerja keras membersihkan sampah ya, sisa metabolisme yang menumpuk seharian ya. Kalau seandainya teman-teman kurang tidur ya, otak itu nggak istirahat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pekerjaannya ya, fungsinya, koneksi antar sel-sel sarafnya jadi lambat, jadi nggak optimal. Yang kedua, emosi naik turun dan juga gampang marah. Nah, coba perhatikan ya, apa yang akhir-akhir ini kamu rasakan, mungkin jadi lebih sensitif ya, gampang tersinggung, masalah kecil terasa sangat besar ya, bawaannya ingin marah-marah terus ya. Nah, itu tanda ya teman-teman ya, itu sudah tanda kalau kamu kurang tidur. Jadi membuat bagian otak yang mengatur emosi jadi sangat reaktif, sensitif dia ya. Sama kayak bagian otak yang fungsinya kayak rem ya. Nah, kamu nggak bisa lagi nih mengendalikan logika kamu ya. Akhirnya apa? Ngontrol emosinya terganggu. Jadi meledak-ledak ya, di luar kendali. Yang ketiga, gampang sekali sakit. Nah, jadi teman-teman ya, daya tahan tubuh melemah ya, gampang kena flu, batuk ya. Nah, pilek ya. Jadi ini kayak langganan aja ini. Bayangin kalau teman-teman ya mudah flu, mudah batuk, yang mudah pilek ya, tentu itu artinya apa? Artinya imunnya nggak optimal ya. Imunnya bekerja ya di bawah standar, yang harusnya itu nggak mudah tertular penyakit, ini mudah sekali tertular penyakit ya. Nah, jadi teman-teman ya, itu tanda teman-teman ya, kalau seandainya teman-teman butuh istirahat, butuh tidur supaya sistem imun itu optimal kerjanya. Nah, kalau teman-teman terus begadang ya, sistem imun teman-teman ya, anggap saja tentaranya itu ya penyakitan ya, penyakitan, kurus-kurus gitu. Tapi kalau teman-teman cukup istirahat ya, tentaranya itu kuat-kuat ya, pokoknya siap tempur, ada musuh berangkat. Nah, seperti itu. Yang keempat, muncul masalah kulit. Nah, paling sering teman-teman ya, masalah kulit ya, itu adalah jerawat ya, mukanya juga kusam, nampak pucat, nampak lesu ya, pokoknya nampak nggak bercahaya lah. Itu juga tanda kalau teman-teman ya perlu istirahat, kurang tidur. Nah, jadi kalau teman-teman ya, walaupun sudah pakai skincare misalkan ya, pakai dermawel misalkan, tapi tiba-tiba mukanya masih kusam ya, masih jerawatan. Nah, tentu ya ini tanda teman-teman butuh istirahat ya. Wajah itu tampak lebih tua dari usia.
Ya karena kalau teman-teman kurang tidur ya, hormon stres ya ataupun kortisol dalam tubuh ya itu bisa diproduksi lebih banyak. Akhirnya apa? Akhirnya ya tubuh jadi kacau, hormon jadi kacau. Nah, kemudian juga ya kelenjar minyak memproduksi minyak berlebihan ya, bisa menyebabkan pori-pori ya, dan pokoknya intinya seperti itu. Teman-teman ya, itu juga tanda kalau kamu butuh istirahat. Yang kelima, selalu lapar dan ngidam. Bayangkan ya kalau malam-malam itu nggak mungkin ya nggak pingin makan. Ya bengong-bengong aja tuh nggak mungkin. Pasti makannya ujung-ujungnya makannya nggak sehat ya, apalagi sekarang bisa pesen ojol ya untuk beli makanan, ataupun mungkin buka lemari, buka kulkas ya, lihat ada kue manis, mungkin ada mie instan, ada coklat, ada keripik, ada pun minuman manis, pokoknya dihajar. Nah tentu ini ya akan mempengaruhi kesehatan ke depannya ya, karena kalau teman-teman kurang tidur bawaannya memang ingin makan, karena hormon pengatur rasa lapar dan juga kenyang itu terganggu ya. Nah teman-teman ya, itu juga merupakan sinyal bahwa tubuh butuh istirahat. Yang keenam, selalu lelah ya, bahkan setelah bangun tidur. Nah coba teman-teman ya, rasanya udah tidur tapi pas bangun kok badannya capek-capek, pegel-pegel ya. Nah teman-teman, ini merupakan tanda juga, tanda kalau teman-teman itu ya butuh tidur, kurang istirahat. Kesimpulannya teman-teman ya, kenali ya tanda-tanda tadi ya, mulai dari otak lemot, mudah emosi ya, gampang sakit, kulit bermasalah, lapar terus ya, dan juga lelah sepanjang waktu ya, walaupun rasanya sudah tidur ya, bangun tidur kok bukannya nyaman, malah tambah capek rasanya. Itu adalah tanda-tanda tubuh kamu sudah minta untuk istirahat ataupun jangan begadang. Nah, kira-kira apa nih tip yang bisa teman-teman kasih ke teman-teman yang lain ya untuk mengatasi masalah susah tidur? Mungkin bisa tulis di kolom komentar, ataupun ada pengalaman lain ya tentang judul ini, silakan di-share di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya. Jangan lupa di-like ya, di-share ya, di-subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton ya. Salam sehat, sampai jumpa.